Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Hanafi, NIM 150181075. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan UAS Atstrik. Selamat menyaksikan. Ya, pertama soal nomor 1. Jawablah dengan singkat dan padat. A. Ini apakah yang dimaksud dengan bangunan shear building? Lalu, asumsi apakah yang digunakan untuk mereduksi DOF-nya? Lalu disuruh untuk memberikan ilustrasinya. Nah, berikut jawaban UAS yang saya kerjakan kemarin. Jadi, shear building ini merupakan asumsi di mana lantai atau balok ini dianggap kaku tak berhingga dibandingkan dengan kolomnya. Nah, diasumsikan pula bahwa deformasi aksial yang terjadi pada kolom sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Nah, ini berikut ilustrasinya. Terlihat bahwa untuk portal seperti ini dia mempunyai 6 DOF. Ada U2, ada U1, U5, U4, U3 dan rotasi U3 dan U6. Dengan diasumsikan bahwa balok dianggap kaku tak berhingga, maka tidak terjadi rotasi pada plat lantai. Dengan tidak adanya rotasi, maka deformasi yang terjadi akan seperti ini. Jadi dia kolomnya deformasi, namun pada plat lantai dia tidak ada deformasinya. Nah, dengan seperti ini maka struktur tersebut dapat dianggap sebagai landmass saja. Jadi untuk simplifikasinya ya seperti ini, ada suatu kolom dengan suatu kekokohan dan ini ada masanya, ini lantainya. Ini seperti yang dipelajari pada Dinstrup. Oke, kita lihat lagi. Dan asumsinya U4 sama dengan U1 sama dengan U4. Ini kenapa? Karena ya ini sangat kaku sehingga pergeseran horizontal pada baloknya dianggap sama. Maka U1 sama dengan U4 sama, ini sama-sama V. Lalu selanjutnya U2 sama dengan U5 sama dengan 0. Ini kenapa? Karena kolomnya yang sudah kita bahas tadi bahwa deformasi aksial pada kolom sangat kecil sehingga dianggap 0. Dengan asumsi seperti ini maka DOF akan berkurang. Ini pada awalnya ini ada 6 DOF di sini. Ada U1 sampai U6. Sedangkan pada di sini hanya ada 3 DOF saja, yaitu U1, U3 dan U6. U1 sama dengan U4 yaitu V. Ya, kita selanjut untuk nomor 1B. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai shape function dan berikan ilustrasinya. Kita lihat jawabannya. Kalau secara singkatnya, jadi shape function ini merupakan fungsi atau persamaan yang menunjukkan kurva perpindahannya gitu di antara nodal, baik perpindahan nyata maupun perpindahan maya. Nah, biasanya kurva perpindahan maya diambil sama seperti kurva perpindahan nyata. Bentuk perpindahan atau displacement atau deformasi elemen bisa dicari dengan persamaan diferensial, solusi eksak atau metode pendekatan. Nah, yang pertama diasumsikan dulu bentuk perpindahannya, apakah polinomial, trigonometrik, logaritmik, dan persamaan yang derajatnya tidak terlalu besar. Lalu outputnya adalah membentuk persamaan perpindahan aljabar sebagai fungsi dari perpindahan di semua node. Nah, berikut ilustrasinya contoh untuk aksial murni. Mari kita formulasinya. Nah, berhubung regangan adalah turunan pertama dari perpindahan, maka EX sama dengan DU per DX. Maka sangat logis kalau kita mengasumsikan perpindahan sebagai bentuk polinomial pangkat 1 sebagai berikut. Diformulasikan U sama dengan A1 ditambah A2X, ini derajatnya 1, polinomial pangkat 1. Apabila kita evaluasi di node 1, di mana X sama dengan 0, maka kita dapat U sama dengan U1 sama dengan A1. Sementara itu, jika kita tinjau di node 2, di mana X sama dengan L, maka didapat U2 itu yaitu U1 ditambah A2 kali L. Dengan demikian, maka didapat A2 sama dengan U2 dikurangi U1 dibagi L. Dari persamaan ini kita bisa di-arrange lagi menjadi U. Nah, kita dapat U sama dengan 1 min X per L
kali U1 ditambah X per L kali U2. Nah, dari sini ini sendiri, untuk bagian ini merupakan N1. Nah, ini N1 dikali U1. Kalau bagian ini sendiri ini adalah N2. N2 kali U2. Nah, dengan dari persamaan N ini adalah shape function-nya. Jadi kita bisa langsung ilustrasikan dengan grafik. Nih untuk N1. Untuk X sama dengan 0, maka kita dapat N1 bernilai 1. Nah, X sama dengan 0 itu denote 1. Makanya nih pada ilustrasi N1 ini, pada note 1 dia nilainya 1. Pada N2, pada note 2 dia nilainya 0. Nah, kalau untuk shape function ini memang selalu seperti ini. Jadi jika pada satu note dia 0, maka note lainnya bisa 0 juga. Oke. Ini untuk yang N2-nya. Ya, karena persamaannya X per L ini linear saja. Jadi kurvanya juga seperti ini, sangat linear. Ini untuk aksial murni ya. Kalau untuk yang lentur ini dapat berbeda dari ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa gini. Nah, untuk ilustrasi yang saya buat hanya untuk aksial murni saja. Untuk N2 pada note 1 ini nilainya 0, pada note 2 ini nilainya 1. Ya, kita lanjut ke nomor 2 mengenai kerja maya. Jadi cara prinsip kerja maya ini merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam analisis struktur dan penurunan matriks kekakuan di samping menggunakan slope deflection. Metode ini nantinya akan sangat berguna terutama untuk studi lanjut mengenai analisis nonlinear dan metode finite element. Prinsip perpindahan maya yang digunakan adalah prinsip perpindahan maya untuk deformable bodies, bukan untuk rigid body, karena pada deformable body akan lebih likely untuk terjadi di struktur teknik sibil. Sedangkan untuk yang rigid body ini jarang karena tidak ada elemen lenturnya. Kemudian pengaplikasian prinsip perpindahan maya pada deformable bodies mensyaratkan agar kerja maya total pada suatu sistem terdefinisi secara jelas, sehingga perlu didefinisikan dulu kerja dalam dan kerja luarnya. Selain itu, prinsip perpindahan maya untuk deformable bodies adalah ketika struktur diberikan sistem gaya yang dalam keadaan kesetimbangan. Maka karena setimbang, maka external virtual work dan internal virtual work-nya juga akan sama. Karena virtual displacement-nya yang sama. Nah, makanya dia bisa sama gitu. Secara matematisnya mungkin bisa ditulis jadi seperti ini. DW eksternal sama dengan mungkin secara ditulisnya dapat menjadi seperti ini. Jadi untuk kerja eksternal ini sama dengan kerja yang internal karena dia displacement-nya sama, virtual displacement-nya. Nah, mari kita lanjut ke soalnya. Diketahui struktur rangka batang dengan pembebanan seperti di bawah ini. Untuk semua batang digunakan E200.000 MPa, luas penampangnya 15 kali 10 pangkat 4 mm persegi, dan digunakan prinsip perpindahan maya. Anda diminta untuk pertama tentukan perpindahan vertikal dan horizontal di titik 1 yang ini, lalu disuruh tentukan gaya aksial pada batang A, B, dan C. Nah, ini kita dapat melihat bahwa struktur ini adalah truss. Nah, karena struktur truss ini, maka kita dapat memprediksi displacement-nya, yaitu yang bisa terjadi adalah aksial pada setiap batang A, batang B, dan C. Ini dapat mengalami pertambahan panjang ataupun pengurangan panjang. Mari kita lihat pada pengerjaan UAS nomor 2A. Ini diketahuinya, terus ini untuk sudut-sudutnya. Ngasih sudut-sudutnya ini. Untuk alfa A ini alfa A, lalu alfa B ini 90 derajat, lalu untuk alfa C ini lumayan besar. Nah, ini segini. Nah, ini sudah dicari alfa A-nya dapat segini,
cos alfa B-nya 1 dan cos alfa B-nya 0 maksud saya, dan sin alfa B-nya 1, ini untuk alfa C dan sin alfa C. Untuk elemen A ini terlihat ini batang aslinya yang seperti ini. Lalu dia bisa deformasi dua arah. Yang pertama deformasi horizontal. Deformasi horizontal ini ditunjukkan oleh huruf U, sedangkan vertikal ini huruf V. Pada deformasi horizontal ini terjadi pertambahan panjang dari asalnya seperti ini, dia akan menjadi seperti ini. Nah, maka berapa pertambahan panjangnya? Ini kita dekati saja langsung dengan bahwa ini nih pertambahan panjangnya segini, yaitu U1 ini dikali cos alfa A. Sedangkan yang untuk vertikal kurang lebih sama, asalnya seperti ini, dia mengalami deformasi arah vertikal menjadi seperti ini, sehingga batang ini akan bertambah panjang sebanyak ini, banyak V1 deformasi vertikal dikali sin alfa A. Nah, sehingga bisa kita rumuskan bahwa regangan nyatanya ini adalah ini, bahwa ini ditambahkan dari yang komponen horizontal dan komponen vertikal. Untuk yang mayanya ini kita sama dengan yang perpindahan nyatanya, tapi kita tambahkan simbol delta untuk menunjukkan bahwa ini regangan maya. Ya, berikutnya untuk elemen B, kita bisa lihat elemen B yaitu yang ini, yang tegak seperti ini. Karena dia tegak seperti itu, maka komponen perpindahan yang terjadi hanya di komponen vertikal saja. Maka regangan B ini adalah perpindahan vertikalnya dibagi panjang B. Untuk yang mayanya juga kurang lebih sama dengan ditambahkan delta untuk menunjukkan bahwa itu regangan maya. Untuk elemen C, nah ini deformasinya seperti ini. Jadi yang pertama horizontal, asalnya seperti ini, dia akan bergerak secara horizontal ke kiri atau ke kanan gitu. Kita bisa asumsikan saja ini misalnya ke kiri. Maka pertambahan panjangnya sebesar ini. U1 dikalikan cos alfa C untuk mengetahui pertambahan panjang ini. Sedangkan untuk yang vertikalnya, nih vertikal, kita dapat mengetahui pertambahan panjang pada member C ini yaitu V1 langsung dikalikan dengan sin alfa C, sehingga kita dapat rumuskan regangan C atau EC adalah yang komponen horizontal ini, yaitu U1 per kali cos alfa C dibagi LC ditambah komponen yang ini, yang vertikal, yaitu V1 kali sin alfa C dibagi LC. Maka kita dapat regangan mayanya delta EC sama dengan ini ditambah ini kurang lebih sama yang di atas dengan tambahan ini delta untuk menunjukkan itu regangan maya. Setelah kita dapat persamaan untuk regangan masing-masing member, kita dapat menyusun persamaan internal virtual work atau kerja maya dalam. Nah, untuk persamaannya itu sendiri ini adalah sigma dari integral delta regangan maya, atau ini regangan maya dikalikan sigma lalu dikalikan dengan ini volume. Nah, kita lihat di sini kenapa ini ada ininya, karena ini untuk penjumlahan seluruh member, sehingga didapat seperti berikut. Ini adalah regangan maya untuk member A. Ini regangan nyatanya. Lalu ini E dikali A, lalu ini adalah A dikali LA. Nah, ini adalah volumenya. Maka kita dapat menjumlahkan untuk setiap membernya, yaitu ABC seperti ini. Ini untuk yang A, ini untuk yang B, ini untuk yang C. Dengan persamaan-persamaan yang sudah kita susun di atas, yaitu ada EA, delta EA, ada EB, delta EB, lalu ada EC, delta EC, maka kita dapat memasukkan ke persamaan ini. Didapat seperti ini, kurang lebih. Nah, ini cukup panjang. Nah, karena ini lumayan panjang, kita bisa kelompokkan
ke dalam masing-masing komponen displacement, yaitu U1 dan V1. Setelah disederhanakan, persamaan tersebut menjadi seperti ini. Jadi delta U1 dikalikan ini, dikalikan ini, dikalikan ini, dikalikan ini. Nah, ini didapat dari persamaan-persamaan tersebut yang telah dimasukkan komponen geometrinya seperti LC, LB, ataupun LA. Nah, didapat seperti ini. Ini komponen yang ininya horizontal, ini yang vertikalnya. Lalu setelah kita mendapat itu, kita mencari external virtual work. Kalau kita lihat pada soalnya sendiri, terdapat gaya 500 kN. Ini dengan arah vertik, dengan perbandingan sudutnya ini 3:4. Maka kita dapat mengurai gaya 500 kN tersebut menjadi komponen horizontal dan vertikal. Maka untuk external virtual work atau kerja maya eksternal, kita dapat menulis seperti ini. Ini untuk yang komponen horizontal 500 kN dikali 4/5, lalu yang untuk vertikalnya 500 dikali 3/5. Sehingga kita dapat bahwa persamaan untuk external virtual work yaitu delta U1 dikali 400 ditambah delta V1 kali 300. Seperti yang sudah dibicarakan di awal, bahwa prinsip kerja maya itu yang pada kesetimbangan adalah delta W internal, kerja dalam internal, sama dengan delta W eksternal. Maka kita bisa samakan persamaan yang ini dengan ini. Nah, ini kita bisa solve dengan menggunakan banyak hal. Untuk saya menggunakan MATLAB. Nah, ini kita dapat dua persamaan dari W internal sama dengan W eksternal. Ini kita dapat dua persamaan. Yang pertama adalah ini 100.202,911 tambah minus ini jadi 400. Ini terus yang kedua ini dan 300. Nah, selanjutnya kita solve lagi persamaan 1 dan 2 dengan metode eliminasi ataupun menggunakan fitur pada kalkulator. Didapat U1 dan V1. Maka perpindahan secara horizontal adalah 0,337 mm dan perpindahan pada vertikalnya, sumbu vertikal yaitu 0,091 mm. Jadi dia akan terdefleksi kurang lebih seperti ini. Dia nambah ke kanan dan nambah ke atas. Di seperti ini. Nah, ini agak di-exaggerate ya. Ini semuanya lurus. Nah, ini dia bakal berpindah seperti ini. Ya, selanjutnya untuk nomor 2B, tentukan gaya aksial pada batang A, batang B, dan batang C. Mari kita lihat di jawaban UAS. Ya. Nah, kita sudah tahu hubungan antara tegangan dan modulus elastis. Ya, gaya yang timbul merupakan tegangan yang terjadi dikalikan dengan luas penampaknya. Maka dapat ditentukan gaya-gaya untuk setiap batangnya sebagai berikut. Nih, gaya adalah ini. Maka kita dapat menghitung untuk setiap member ya. Nah, kita hitung untuk yang pertama elemen A. Maka ini kita dapat rumuskan sebagai berikut, yaitu modulus elastisitas kali area dikali regangannya. Jadi 200.000 MPa dikali areanya, lalu dikali regangannya. Ini regangannya nih. Yang sudah kita dapat dari yang soal sebelumnya bahwa U1-nya segini dan V1-nya segini. Nah, kita masukkan. Oh, yang ini horizontal, ini yang vertikalnya. Ini yang nyatanya ya. Jadi ini 0,337 kali 10⁻3, terus kita kalikan ini Pythagoras, terus ditambahkan jadi regangan totalnya, lalu kita kalikan dengan A, maka kita dapat untuk member A. Gaya dalam yang terjadi adalah 401 kN. Jadi karena dia positif maka dia mengalami tarik. Selanjutnya untuk elemen B kurang lebih sama dengan sebelumnya, E dikali A dikali regangan
yang terjadi pada member B. Karena dia hanya vertikal saja, maka seperti ini. Jadi yang digunakan hanya 0,91, lalu kita kalikan, didapat gayanya 171 kN, arahnya tarik. Selanjutnya ini elemen C, sama dengan sebelumnya. Ini ada komponen regangan yang horizontal, ada yang vertikal, lalu ini dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, dikalikan dengan EA, maka didapat gayanya itu minus 193 kN. Ini menggambarkan bahwa batang ini tekan. Jadi kurang lebih kalau digambarkan maka akan seperti ini. Ini member A ini mengalami tarik, member B ini juga mengalami tarik, lalu ini member C dia mengalami tekan. Ya. Lalu begitulah yang untuk nomor 2B. Lalu kita lanjut ke nomor 3 mengenai static condensation. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengurangi jumlah derajat kebebasan yang saling bebas dari suatu struktur. Prinsipnya itu dengan menyatakan beberapa DOF sebagai dependent variable dan mengekspresikannya dalam independent DOF. Nah, mari kita langsung masuk ke soal. Diberikan suatu struktur dengan dua DOF, yaitu ini theta A dan theta B yang digambar ini. Lalu kita diminta untuk menggunakan static condensation condense DOF A, sehingga DOF yang tertinggal hanyalah theta B. Nah, mari kita masuk ke UAS-nya. Kita ini disuruh mengkondens DOF A. Untuk penomorannya ini seperti ini. Jadi DOF-nya ada dua, yaitu di sini dan di sini, di titik A dan titik B. Untuk yang lainnya ini restraint-nya 3, 4, 5, dan 6. Di nomornya seperti itu. Nah, mari kita masuk untuk member AB. Untuk gaya dalam yang terjadi pada member AB, ini Q sama dengan ini stiffness matriksnya dikali perpindahannya ditambah fixed and force-nya. Lalu mari kita tulis secara umum, secara normal seperti yang sudah kita tahu. Ini adalah persamaan atau matriks kekakuan untuk suatu balok. Ini 12 EI, 6 EI, min 12 dan 6 ini simetris untuk sininya. Jadi saya hanya tulis simetris saja. Nah, ini kita dapat kondens DOF theta A karena di sini theta A ini berkaitan dengan momen. Nah, pada kasus ini karena dia perletakannya seperti ini, maka momen di A ini sama dengan 0. Ini kita momen A sama dengan 0, maka kita bisa melakukan kondens untuk menghilangkan theta A ini atau menuliskan dalam variabel lain. Kita masukkan persamaan baris kedua. Ini kita kalikan dengan ininya, lalu tambahkan ini. Maka didapat 6EI per L kuadrat kali VA, ini terus kali theta A, terus ini kali theta B, ini kali theta B, yang ini kali VB, terus ditambah fixed and force-nya. Ini sama dengan 0. Kenapa 0? Karena momennya 0 yang di titik A. Nah, kita rearrange dari persamaan ini untuk mendapat theta A-nya saja. Nah, kita dapat theta A sebagai berikut. Min 3 per 2L kali VA, terus ini kali VB, theta B, dan QF. Nah, ini sudah tidak ada theta A-nya di sini karena ini theta A sama dengan. Lalu apa yang kita lakukan yaitu kita substitusi theta A ini ke baris lain. Ini untuk baris 1 sebagai berikut. Kita lihat bahwa untuk baris 1 ini FA ini berarti ini dikalikan ini tambah F1. Nah, kita lihat di sini ini. Nah, ini karena ini dikalikan A, 6E per L kuadrat kalikan A, theta A. Sedangkan theta A-nya sudah diganti ini, maka kita langsung substitusikan menjadi seperti ini. Nah, kita masukkan ini theta A-nya, terus ini untuk sisa persamaannya lagi, terus kita rearrange menjadi seperti ini.
Jadi sederhananya 3i per L per 3 kali VA dikurangi 3i per L pangkat 3 kali VB, dan seterusnya dikali ini. Jadi sudah tidak ada tetanya lagi untuk persamaan baris 1. Langsung kita lanjut ke baris 3, yaitu FB, gaya vertikal di titik B. Nah, kita lihat di FB ini persamaannya ini di sini ini simetris aja, ini dikalikan ini ditambah ini. Oke, kita dapat min 12i ini terus dikalikan ini. Nah, ini teta-nya. Untuk yang ini adalah teta-nya. Kita masukkan. Ini sisa persamaan sisanya, terus kita arrange menjadi seperti ini. Ini sudah tidak ada teta-nya lagi. Sehingga yang ada di sini hanya teta B dan VA dan VB. Terus langsung kita lanjut ke baris keempat. Nah, pada baris keempat ini untuk MB. Terus ini nanti dikalikan dengan ini, lalu ditambah dengan ini. Nah, kita tulis seperti ini. Nah, ini teta-nya di sini dikali 2EI per L. Kurangin ini. Lalu kita rearrange, kita dapat MB tanpa ada variabel theta A-nya. Nah, untuk gaya-gaya pada ininya sendiri, pada fix N-nya, nah kita bisa lihat seperti berikut. Ini QF1, QF2, QF3, QF4. Nah, ini kan berarti ini gaya di titik A. Kita lihat, ini karena ini bebannya 2P, maka gaya di titik sini, dan ini di tengah-tengah, ini L per 2, maka kita gaya di titik 3 ini, dan 4 ini P, dan ini juga P, sehingga 2P. Kita tulis ini P, ini P. Sedangkan untuk momennya, untuk di yang 2 ini karena ini di tengah-tengah juga, maka bisa langsung saja 2P ini gayanya dikali 1/8L. Jadi 2P kali L per 8. Untuk yang ini sama tapi arahnya dibalik. Sehingga kita sederhanakan untuk FF-nya, kita dapat seperti ini. Lalu kita lanjut static condensation. Nah, ini kita masukkan QF tadi ke persamaan tadi. Yang baris 1, 3, dan 4. Ini kan ada komponen QF-nya kan. Nah, di sini. Ya, kita masukkan. Nah, jadi dapat VA, dapat FFA, dapat FB, dapat MB. Nah, ini kita masukkan QF-nya, QF1-nya sama dengan P. Nah, ini dimasukkan P ke sini, dan ke sini kita dapat ini 5/8P. Lalu untuk FB-nya sama, dapat ini 11/8, untuk MB-nya min 3/8PL. Nah, ini kita bisa susun menjadi matriks dengan yang ini. Nah, ini ada DOF-nya, ada VA, VB, theta B. Nah, ini kita susun menjadi matriks seperti ini. Langsung kita masukkan saja persamaan-persamaannya. Ini FA, FB, MB, kita masukkan ke sini. Terus ini jadikan matriks. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk DOF 3, 4, 2, penomorannya sesuai yang di atas. Nah, jika kita lihat ini kali ini perpindahannya, terus ditambah QF-nya, QFAB. Nah, untuk matriks yang sudah dikondensasi itu sendiri, stiffness matriks yang sudah dikondensasi ini seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi asalnya tadi dia 4x4, di sini 4x4. Nah, sekarang dia hanya 3x3, jadi lebih ringkas karena dia tanpa theta A. Tapi lanjut kita ke member BC. Untuk member BC ini sendiri dengan cara biasa, dia tanpa menggunakan static condensation. Jadi dia 4x4. Nah, ini untuk balok seperti ini persamaan stiffness-nya. Ini dari diktat. Nah, ini dapatnya dari mana bisa angkanya seperti ini? Ini menggunakan slope deflection. Nah, ini kita penomoran 4256. Nah, ini 4. BC ini akan ini 4, ini 2, ini 5, ini 6. Kita masukkan, ini dapat KBC-nya.
Terus untuk gaya-gayanya sendiri, ini kan gayanya ini W. Gaya W ini didefinisikan sebagai P per L. Maka bisa kita lihat bahwa FF-nya seperti ini. Ini QF untuk di member BC. Jadi yang pertama untuk yang di titik B ini setengah kali PL kali L. Ini biasa saja, ini untuk gaya-gaya di ujungnya. Lalu kita kalikan, didapat ini P per 2, PL per 12, P per L, dan ini kebalikannya ini, makanya minus. Lalu kita lanjut. Nah ini untuk P0-nya ini 0 untuk yang member BC. Terus untuk PF-nya kenapa seperti ini? Min 3 ini tambah ini jadi ini. Ya, lalu selanjutnya kita cari untuk P. P ini adalah gaya luar yang bekerja karena kita ninjaunya ini yang DOF 2. DOF 2 ini. Nah, ini tidak ada gaya luar yang bekerja pada DOF itu, maka di sininya P sama dengan 0. Lanjutnya untuk PF. Nah, ini kenapa penjumlahan? Karena ini dari yang member sebelahnya dan ini dari member yang itu sendiri. Dari membernya sendiri ini 1/12 PL, kita dapat lihat. Lalu untuk yang 3/8 ini dari member sebelumnya, yaitu di sini. Jadi atas. Nah, ini min 3/8. Kita jumlahkan saja, didapat PF-nya itu min 7/24 PL. Lalu kita lanjut untuk mencari stiffness-nya, matriksnya. Nah, ini kita meninjau hanya untuk DOF 2, maka ini 1/1 saja. Dari member AB untuk node 2 ini kita dapat 3I per L, ini 2. Lalu untuk yang dari member BC ini kita dapat 4I per L. Ini 2, ini 2 juga. Oke, kita jumlahkan saja, dapat 7I per L. Lalu kita cari displacement-nya. Ya, seperti biasa saja. Jadi P kurangi PF sama dengan S kali D. Sehingga D itu adalah S inverse dikalikan P min PF. Maka kita dapat bahwa D-nya ini bernilai 1/24 PL kuadrat per I. Sehingga D-nya ini apa? D-nya ini adalah theta B di DOF 2 itu. Jadi di theta B ini kita dapat bahwa theta B nilainya 1/24 kali PL kuadrat per I radian. Ini karena positif berarti dia arahnya counterclockwise. Lalu kita lanjut untuk member AB. Nah, ini kita akan cari gaya dalamnya. Dengan persamaan yang tadi di atas yang sudah kita rumuskan, sudah dibicarakan, lalu kita cari saja Q-nya. Nah, ini U-nya. Kita sudah dapat bahwa deformasi yang terjadi hanya ada di node 2 di titik B sebesar ini theta B 1/24 kali PL kuadrat per I radians. Oke, langsung kita masukkan ke persamaan Q sama dengan KU ditambah KF. Ini K-nya yang sudah dikondens tadi. Lalu kita masukkan ini U-nya yang ini dari sini. Tambah KF-nya, gaya-gayanya ini KF-AB. Lalu kita dapat nilai-nilai seperti ini, 1/8 tambah 5/8 dijumlahkan seperti biasa saja. Didapat nilainya 3/4P, 5/4P, 1/4 PL. Nah, ini adalah apa? Ini adalah gaya-gaya dalam pada member AB. Sehingga kita dapat membuat ilustrasi berikut. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini untuk di DOF yang ini, DOF nomor 3, berarti ini 3/4P. Terus selanjutnya 5/4P, ini DOF yang ini, DOF 4. Lalu yang untuk 1/4 PL ini DOF 2. Nah, sehingga kita dapat ilustrasi untuk member AB seperti ini, gaya-gaya dalamnya. Lanjut untuk ke member BC. Kita lihat sama rumusnya, Q sama dengan KU tambah KF. Untuk U-nya sendiri seperti ini. Dia hanya deformasi di DOF yang 2. Yang ini tadi, yang titik B. Ya, kita masukkan saja. Rumusnya seperti biasa, ini yang konvensional tadi. Terus dikalikan dengan U-nya yang sudah disusun. Ditambah dengan XN-nya.
Nah, kita masukkan ini kali-kali semua, kita dapat ininya. Ini 3/4P, 1/4PL, 1/4P, ini 0. Ilustrasinya ini sebagai berikut. Ini 24, 3/4, ini. Terus 1/4 PL, ini di sini 22 dan ini 25. Nah, ini untuk yang 6 ini tidak terjadi deformasi ya, karena 0, dan ini juga jepit di atas. Ya, jepit. Oke. Dari gaya-gaya dalam ini yang di ujung-ujungnya, kita dapat membuat diagram geser dengan mudah jadinya. Ini AB ini 3/4, artinya langsung saja ini 3/4P. Terus tapi karena di sini ada perubahan, tadi kita lihat di sini ada 2P, maka ada perubahan di situ, makanya dia langsung turun, kurangi 2P jadi min 5/4P. Terus dia 5/4P sampai titik B min 5/4P. Terus ini tambah 5/4P, berarti ini menuju titik 0. Lalu untuk member BC kita lihat ini 3/4P, sehingga ini ke sini jadi ini dia tambah ke atas 3/4P. Lalu kita lanjut lihat lagi ininya, baloknya ini ada beban terdistribusi, maka ini akan linear kalau di diagram gaya geser. Dia linear sampai min 1/4P. Lalu kita terus naik lagi 1/4P. Nah, jadi udah 0 kan. Nah, berarti ini sudah benar diagram gesernya. Dan ini sesuai dengan diagram geser pada soal. Nah, tapi pada soalnya tidak ada. Nah, kita membuat lagi untuk diagram momennya. Dari ini kita dapat buat dengan mudah. Nah, ini kan ini konstan ya, berarti ini linear naik sampai sini. Lalu dia turun, lihat aja langsung dari sininya. Nah, ini kan turun min 5/4, berarti ini gradiennya min 5/4, turun sampai titik B. Terus tiba-tiba dia loncat, makanya dia patah. Terus tapi dia ini gradiennya tidak konstan lagi, dia ada gradiennya, dia turun. Nah, makanya di sini jadi kurva yang terbuka ke bawah. Ini tidak dicari nilainya berapa karena tidak disuruh juga. Jadi langsung saja karena ini kurvanya seperti ini, maka ini diagramnya seperti ini. Diagram momennya, dan didapat ini sama dengan di soal. Yang ini 3/8, ini min 1/4. Kita dapat nilainya sama dengan di soal. Lalu selanjutnya untuk nomor 2B. Carilah nilai theta A. Gimana caranya? Kita lihat lagi kepersamaan yang di atas. Nih. Nah, ini theta A. Ini theta A-nya. Jika ini nilai theta A berdasarkan variabel lain. Ini ada VA, VB, theta B. Maka kita tulis theta A-nya seperti ini. Ini ada VA, VB, ada theta B. Nah, karena A dan B ini restrain, terletakkan, maka nggak ada defleksinya, nggak ada deformasinya. Ada perpindahan, ini 0, maka kita langsung masukkan 0, 0 saja. Sehingga kita dapat theta A yaitu min 1/2 kali theta B-nya. Nah, theta B-nya ini kita sudah tahu, ini dimasukkan sehingga dapat theta-nya ini. Yaitu min 1/48 dikali PL kuadrat per I. Ini karena minus berarti dia arahnya clockwise ya. Lalu kita lanjut ke nomor 4. Dengan menggunakan prinsip perpindahan maya, tentukan landutan di poin 1. Lalu kita disuruh untuk menggunakan persamaan kurva elastik sebagai berikut, yaitu V sama dengan V1 kali sin Px per L. Ini sudah diketahui dari soalnya. Lalu kita untuk yang mayanya, delta V-nya juga kita diperintahkan untuk menggunakan persamaan yang sama, yaitu V sama dengan V1 sin Px per L. Nah, selanjutnya ini kita harus menentukan usaha internal dan usaha eksternal ya. Nah, pertama kita rumuskan sebagai berikut. Ini V-nya. Nah, ini untuk simplifikasi karena hanya digunakan di titik A. Jadi kita digunakan satu titik, jadi kita hanya namakan ini A. Jadi untuk di V-nya
berarti VA sin Px per L. Nah ini K, ada K. K ini apa? K ini kurvatur. Kurvatur ini merupakan turunan kedua dari perpindahannya. Di perpindahan ini turunan pertama nanti jadi rotasi, turunan kedua ini jadi K. Maka ini persamaannya ini di kuadrat D ini dV terus dx. Ini turunan kedua. Nah ini kita langsung turunin aja 2 kali. Nah dapatnya ini min VA kali Pi per 2 kuadrat kali sin Px per L. Ini udah diturunin 2 kali. Lalu untuk perpindahan ya, displacement-nya ini di titik A ini, karena gaya P ini adalah ini. Ini seperti yang diberikan di soal, ini maya kali sin Px per L. Ini untuk yang K-nya, delta K sama dengan, nah yang ini kita turunin 2 kali. Turunin 2 kali, kita dapat ini yang mayanya. Ada itu sudah diturunkan 2 kali. Maka setelah kita dapat persamaan K dan V tersebut, kita dapat menghitung internal virtual work. Nah, internal virtual work-nya ini sebagai berikut. Untuk yang ini 0 sampai 3L, berarti ini kan keseluruhannya 0 sampai 3L, karena panjangnya ini L, dari delta K dikali K kali E dx. Untuk delta K-nya ini kita sudah dapat ini, K-nya sendiri ini. Nah, terus kita masukkan saja. Jadi ini dikali ini masuk ke sini, terus kali E dx. Kita integralkan seperti biasa saja dari 0 sampai 3L. Maka didapat W internalnya sendiri adalah sebagai berikut. 3EI kali Pi per 4 per 2L pangkat 3 kali delta VA kali VA. Nah, makanya kita dapat untuk internal virtual work. Nah, ini untuk yang dari eksternal, ini kita lihat gayanya. Nah, ini gaya di titik A, berarti ini PA, langsung kita masukin saja. Karena cuman itu saja langsung aja ini PA. Terus untuk posisinya ini di mana? Nah, kalau ini 0 berarti ini jaraknya 3 per 2L, karena ini 3L dan ini di tengah. Berarti ini 3 per 2. Kita masukin ke persamaannya jadi 3 Pi per 2, karena 3 per 2 posisinya tadi. Lalu kita dapat virtual work dari yang gaya eksternalnya, yaitu min PA kali delta VA. Untuk prinsip kerja maya seperti yang sudah disebutkan beberapa kali, yaitu W internal dengan W eksternal. Kita langsung disamakan saja, lalu di solve. Setelah di solve ini kita dapat VA. Jadi untuk perpindahan di sini dengan min PA kali 2L pangkat 3 per 3 EI kali Pi pangkat 4. Nah, ini arahnya ke bawah karena ini negatif. Ya, baik, seperti itulah penjelasan UAS analisis struktur 2 dari saya. Untuk kesimpulannya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pada mata kuliah analisis struktur 2 ini harus terus berlatih dengan soal-soal, sehingga kita dapat memahami konsepnya dengan lebih baik. Karena ada pepatah juga, bisa karena biasa. Terus yang kedua juga saya ucapkan terima kasih untuk Pak Erwin atas kuliah Handstruk 1 dan 2-nya yang sangat berkesan dan sangat mudah dipahami karena diberikan juga materi-materi yang mumpuni. Saya ucapkan juga terima kasih pada teman-teman kelas 2 sipil 2018 atas dukungannya dan saling supportnya dalam kegiatan belajar. Lalu untuk kesannya, videonya sudah sangat bagus dari Pak Erwin, terus ada diktatnya sehingga sangat membantu untuk pembelajaran. Sekian dari saya, Muhammad Zaki Hanafi. Terima kasih.